Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Fitriani dengan NIM 2110099 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus fraktur humerus. Tulang humerus sendiri merupakan tulang terbesar dan penyusun satu-satunya tulang lengan atas. Fraktur humerus adalah cedera yang terjadi pada tulang humerus akibat benturan yang sangat keras sehingga menyebabkan terjadinya trauma secara langsung maupun tidak langsung. Nah, fraktur humerus ini dapat menimpa siapa saja dan untuk tingkat keparahannya bisa ditata laksanakan dengan cara yang berbeda. Fraktur humerus ini dapat menjadi kondisi yang cukup serius ketika mengalami komplikasi. Ketika tulang humerus ini mengalami benturan yang cukup keras, maka bukan hanya merusak jaringan lunaknya saja, tetapi dapat meluaskan terjadinya komplikasi yang bisa kita waspadai. Di antaranya, yang pertama adalah terjadinya pembengkakan yang hebat. Akibat patah atau retaknya tulang humerus ini bisa menyebabkan tekanan pada pembuluh darah sehingga suplai darah yang mengalir ke arteri seluruh tubuh itu terblokir. Jika pasokan darah tidak cukup mengalir dengan lancar ke otot-otot yang di sekitar fraktur itu, maka akan terjadinya kelemahan otot fraktur yang bisa menyebabkan cacat jangka panjang. Yang kedua, kerusakan arteri dan saraf-saraf pada sekitar fraktur itu bisa mengalami cedera yang hebat yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen karena saraf dan otot terputus dalam waktu yang bersamaan ketika terjadi benturan itu tadi. Yang ketiga, patah tulang yang menyebabkan tulang itu keluar dari kulit. Nah, itu dapat terkontaminasi polutan udara dan mempermudah masuknya berbagai macam bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi. Yang keempat, itu radang sendi. Nah, fraktur humerus dapat menyebabkan seseorang terserang radang sendi jika cedera yang terjadi itu meluas ke arah jaringan tulang yang paling dalam dan mencederai otot-otot dan juga saraf-saraf yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, nomor 5, ukuran tulang yang normal menjadi berkurang. Kan patah tulang akibat benturan hebat itu dapat menyebabkan ukuran tulang kita itu menjadi berkurang dan komposisi kalsium yang ada pada tulang tersebut itu mengalami erosi secara alami dan akibatnya rentan terserangnya kerapuhan karena struktur tulang yang telah mengalami keretakan itu pada dasarnya tidak akan lagi memiliki kekuatan seperti sedia kala. Perubahan struktur terus
kepadatan dinding tulang atau bentuk yang telah mengalami perubahan menyebabkan massa tulang juga berkurang. Untuk gejalanya, gejala fraktur humerus ini ada 5. Di antaranya, yang pertama, terbatasnya pergerakan tulang. Yang kedua, dapat terdeteksi melalui sentuhan tangan bahwa tulang itu mengalami perubahan bentuk atau struktur setelah terjadinya trauma. Yang ketiga, munculnya gerakan asimetris yang tidak biasa dan juga spontan. Yang keempat, tubuh gemetar untuk beberapa saat sebagai sinyal alami bahwa tubuh sedang menenangkan dirinya, termasuk melakukan pertahanan spontan terhadap kondisi otot, saraf, serta jaringan lain di sekitar tubuh yang terkena cedera tadi. Dan yang terakhir, nomor 5, timbulnya efek hangat pada area cedera dan juga munculnya denyutan lembut akibat tekanan hantaman yang telah merusak jaringan lunak tulang. Nah, untuk mendiagnosis fraktur ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan melakukan sinar X. Ini untuk memperoleh gambaran struktur tulang dan juga mengidentifikasikan tulang yang patah. Yang kedua, tes CT scan untuk mengidentifikasikan cedera pada jaringan lunak dan juga pembuluh darah yang tidak dapat diperoleh oleh sinar X. Yang ketiga, tes magnetic resonance imaging atau juga MRI. Nah, ini untuk menghasilkan gambar secara rinci dari tulang dan juga jaringan lunak yang tidak didapatkan oleh sinar X. Untuk pengobatannya sendiri, secara umum pengobatan fraktur itu biasanya menggunakan gips atau belat. Yang pertama tadi penggunaan gips atau belat. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan. Mengkonsumsi obat-obatan ini ketika tulang mengalami nyeri, juga kengiluan. Jadi diharapkan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sudah disarankan oleh dokter. Yang ketiga, bisa melakukan operasi. Jika fraktur itu mengalami kondisi yang cukup parah, kita bisa melakukan pengobatannya dengan operasi. Dan yang terakhir, melakukan terapi untuk mengembalikan posisi tulang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.